Saya biasakan ada refleksi ya, hari ini belajar apa. Jangan-jangan hanya masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak mungkin ya. Saya yakin Bapak Ibu jumlahnya 205 malam ini pasti nggak kayak gitu. Oke, silahkan jawab di kolom chat ya. Cepet-cepetan, ayo tangannya siap di kolom chat. Ini nggak ada hadiahnya tapi ya. Oke, teori yang berisi ID, ego, super ego. Teori apa ya tadi ya? Kalau isinya tentang ID, ego, super ego. Oke, good. Masih ingat psikoanalisis. Oke ya. Yang kedua, teori yang isinya tentang pengolahan informasi, pemecahan masalah. Ayo, apa? Mengolah informasi, memecahkan masalah. Oh, good. Pinter. Kognitif. Ya, hebat. Masuk berarti hari ini materinya ya. Yang ketiga nih, Bapak Ibu. Kalau hubungannya sama tingkah laku seseorang, ada hubungannya dengan pengalaman yang berubah sepanjang rentang kehidupan. Wah, yang etologi ya. Etologi itu sekali lagi ada perubahan tingkah laku seiring dengan pengalaman, ya kan? Kita ini juga, kita sebagai manusia seiring dengan pengalaman hidup pasti kita juga akan berubah tingkah lakunya ya. Terus kalau tingkah lakunya dipengaruhi oleh lingkungan, berarti teori apa ini ya? Baik lingkungan dari terkecil sampai terluas. Ya, jos. Teori ekologi. Oke. Coba kalau melihat, meniru, ayo melihat sesuatu, mendengar sesuatu, terus ditiru. Ada pemodelan itu yang ditiru. Teori apa ya tadi ya? Ayo yang lengkap. Teori apa ya? Oke. Lengkap itu. Sip. Behavior dan belajar sosial ya. Jadi memang ini jadi sambil kita flashback ya, anak-anak kita, anak didik kita. Oh, melihat sesuatu terus ditiru. Melihat sesuatu terus ditiru. Berarti itu behavior dan belajar dari sosial. Terus nih kalau ada perilaku adalah produk evolusi secara biologis. Ada seleksi alam. Ayo apa nih? Ada produk, ada evolusi, ada kata perilaku, ada kata seleksi alam. Wah, mantap. Etologi. Terus dikasih soal apa lagi ya nih ya yang biar nggak bisa jawab gitu ya Mas ya? Apa ya? Aku jadi bingung ini sudah bisa jawab semua ini berarti Mas Umum tadi materinya mantap. Nah, kayak gini bisa diadopsi di kelas Bapak Ibu. Di akhir materi setelah pembelajaran, biasakan diajak refleksi ya. Diingat lagi materinya tadi apa, supaya bisa mengendap di dalam pikiran. Oke, good. Saya kembalikan lagi ke Mas Umam. Oke, terima kasih Mbak Intan. Bapak Ibu di akhir ya. Tadi sebenarnya untuk teori belajar ini ya kalau saya ya secara gampang saya itu saya memahami bahwasanya teori belajar ini berkembang dari tahap yang paling sederhana hingga ke tahap yang paling kompleks. Nah, yang paling sederhana tuh sebenarnya jadi guru paling enak itu ya kalau kita apa? Milih teori atau ngikuti teori apa yang kita guru yang enak, kita nggak usah mempersiapkan materi, kita ngajar gitu aja gitu, teori apa ya yang paling sederhana sendiri, yang harus supaya ditinggalkan? Malah kontrak mau ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu behavior. Sederhana sendiri itu sebenarnya behavior, Bapak Ibu ya. Jadi behavior ini yang paling dasar ya. Ingat kembali behavior itu ketika kita jadi murid. Itu full behavior. Guru kita ya kan drilling soal tiap hari,
Yang salah nanti dihukum, yang bagus dapat hadiah. Kemudian ada aktivitas tadi perubahan perilaku yang dimaksud tadi, tolong dipahami. Yang dimaksud perubahan perilaku tadi begini. Ada judge, ada anggapan siswaku itu nggak belajar kalau hasilnya jelek. Itu behavior. Padahal mungkin siswa kita itu juga sudah belajar, tetapi tahap belajarnya belum sampai seperti yang kita harapkan. Guru-guru zaman dulu sehingga pemikirannya seperti itu. Tidak semuanya ya, cuma dulu ketika saya jadi murid, saya merasakan seperti itu. Jadi saya tuh sudah belajar, tapi kebetulan pas pada materi itu saya nggak bisa, dianggap saya tidak belajar. Itu behavior ya. Behavior itu yang dilihat hanya hasil. Nggak lihat tuh proses belajarnya murid kayak apa, tuh nggak dilihat. Hanya yang dilihat hasil akhir. Maka dianggap kamu nggak bisa baca. Dijustifikasi kayak gitu muridnya. Padahal muridnya itu sudah belajar membaca. Hanya saja ketika di sekolah disuruh baca nggak bisa. Dianggap nggak belajar. Itu behavior. Ya. Jadi karakteristik behavior saya rasa sudah nggak bingung lagi. Setingkat lagi kita mulai kognitif ya. Mulai ada tuh dulu zaman kita ada kognitif, psikomotor, afektif gitu ya. Pengetahuannya mulai dibangun ya. Kurikulum berbasis kompetensi KBK itu menurut saya sudah mulai mementingkan kognitif siswa. Ya, siswa diajak berpikir logika. Ada tahap-tahap belajarnya. Ya, kognitif tadi sekali lagi aliran ini mempercayai bahwa adanya pembelajaran itu dimulai dari materi sederhana ke materi yang sulit. Maka dari yang mudah hingga ke yang sulit. Itu kognitif. Selain itu, kognitif itu ada tahap-tahapan ya. Sekali lagi ya, tadi bayangkan punya anak itu kan ya awalnya baru sensorik motorik ya kan dipanggil datang. Ada mainan, dia datang. Itu sensorik motorik, bergerak karena ada sensor. Meningkat lagi praoperasional, anak-anak PAUD, anak-anak TK itu praoperasional ya. Dia tahu merah, kuning, hijau, tahu. Ini 2, ini angka 3 tahu, tapi belum bisa menjumlahkan. Maka praoperasional. Setelah itu, satu tingkat lagi operasional konkret. Bisa memahami, tapi harus ada benda nyata. Maka tolong guru SD, operasional konkret Bapak Ibu murid-murid kita. Jangan sampai ngajar nggak pernah pakai media. Ya kan? Gimana muridnya mau belajar kalau media nggak pernah dibawa? Apalagi kelas-kelas bawah ya. Karena dia masih di operasional konkret tahap perkembangan otaknya. Baru setelah itu operasional formal usia 12 tahun. Di kelas 5, di kelas 6 tuh ya. Tingkat lagi itu konstruktivisme. Mulai nih konstruktivisme tuh guru-guru yang sudah mulai berpikir sebelum mengajar tuh sudah berpikir nanti murid saya harus bisa apa. Terus nanti bagaimana cara agar murid saya itu bisa? Nah, berarti Bapak Ibu sudah sudah mulai ke konstruktivisme. Sebelum ngajar sudah dipikirkan supaya anak paham ini harus bagaimana pola pikir yang akan kita bangun. Ya. Jadi sudah enggak lagi baca LKS anak-anak, kerjakan soal, baca buku, kerjakan tidak. Tapi kita berusaha supaya anak nanti membangun pengetahuannya sendiri, tidak didikte oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya.
Jadi misal ketika ngajarkan kegiatan ekonomi gitu ya, diminta mengamati ada apa ya yang terjadi di pasar. Nah, kok bisa ya padi dari petani bisa kita makan setiap hari itu dari mana ya? Padi tiba-tiba jadi nasi yang kita makan. Kan akhirnya anak berpikir, membangun pengetahuannya sendiri. Maka itu sudah mulai konstruktif. Yang terakhir lagi humanis. Nah, Bapak Ibu yang kalau nanti jadi guru penggerak mau digeser ke sini, memanusiakan manusia. Bahwasanya murid-murid kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak bisa disamaratakan cara mengajarnya, tidak bisa disamaratakan tujuan akhirnya, karena proses tiap anak itu berbeda. Itu humanis, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin kita tahu berhubungan dengan aktivitas drilling. Apa ya? Drilling soal. Behavioristic. Oke, good behavior. Terus kalau gurunya menyusun materi dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Oke, kognitif. Terus kalau siswa diminta memecahkan masalah sendiri, gurunya sebagai fasilitator. Oke, konstruktif ya. Ya, good. Ini siswa itu punya pengetahuan awal. Nah, terus pengetahuan awalnya itu dikaitkan dengan pengalaman baru yang dia peroleh. Apa? Kognitif. Oke ya. Jadi siswa punya pengetahuan awal ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngajar itu dikonekkan dulu. Materi yang saya ajar ini kira-kira di kelas sebelumnya apa ya? Nah, sehingga nanti nyambung di otak anak. Jangan tiba-tiba materi baru nggak dikonekkan dulu sama pengetahuan yang sebelumnya. Good. Terus, guru memahami siswa. Guru memahami siswa seutuhnya. Humanistik. Oke, good. Humanistik. Terus, iya, pembelajaran secara daring. Adanya learning management system. Sibernetik ya. Daring, internet, IT, itu sibernetik. Oke, lanjut lagi nih. Adanya pengkondisian, pembiasaan, aliran politik. Ayo, apa? Behavior ya. Iya, betul. Terus apa ya? Berpikir secara induktif, siswa mengaktualisasi dirinya. Jadi nanti pede siswanya. Oke, humanistik, pintar. Oke, terus terakhir nih, adanya awalnya itu punya dugaan-dugaan atau hipotesis. Siswa diminta mencari tahu atau menyelidiki. Konstruktif. Terima kasih Mas Umam. Ini penutup dari saya. Saya kira materi sudah bisa diserap oleh Bapak Ibu semua. Tolong jangan dilupakan ya. Saya kembalikan ke Mas Umam.